Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah mabadah. Sahabat Narus dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Sahabat, lama tak jumpa ya. Ini video tentang Rizik Syihab tuh ya, yang menyerang Kang Deddy Mulyadi. Itu ternyata memang dari dulu polanya semacam itu. Jadi untuk menentukan seorang pemimpin itu baik apa buruk, tinggal lihat saja Rizik bereaksi bagaimana. Kalau Rizik ini bereaksi buruk, ya orang-orang HTI kok bereaksinya buruk, ya istilahnya itu menilai pekerjaan mereka buruk, berarti ya sah seorang pemimpin yang baik. Itu aja lah. Oke, kita simak dulu ya bagaimana Rizik Syihab ini berusaha memprovokasi jamaahnya untuk kemudian ikut membenci KDM, dikatakan KDM yang ini yang itu dan sebagainya lah, pokoknya bla 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 bla. Ayo kita bahas bareng-bareng teman-teman, dan kita dengarkan dulu ocehan daripada Rizik sing ngap-ngap ya. Saya mau tanya, bagus gak itu nama? Bagus, tapi ada yang gerah. Nah, tahu-tahu gubernur sekarang minta ganti dengan Welas Asih. Saudara, kita nggak katakan Welas Asih itu jelek, tapi ada urusan apa Ihsan diganti dengan Welas Asih? FPI perasaan namanya ada Islamnya tapi nggak ada baik-baiknya, ya enggak? FPI ya, Front Pembela Islam, ada baiknya, nggak ada baik-baiknya, buruk semuanya, kelakuannya buruk. Rizik Syihab yang katanya imam besar umat Islam, kelakuannya juga busuk gitu loh. Selalu aja kita nanggepinya, nggak usah kemana-mana, kita lihat aja perilaku Deddy Mulyadi dengan Rizik ini bagaimana bedanya, gitu aja teman-teman. Kalau gubernur mau bikin rumah sakit baru, kasih nama Welas Asih, silakan. Bikin rumah sakit baru, namanya Rumah Sakit Sampurasun, silakan. Bikin rumah sakit baru, namanya Rumah Sakit Welas Asih. Dulu saat Anies mengganti ya, Anies itu kan orangnya dia, ya kan? Ketika mengganti rumah sakit menjadi rumah sehat, adakah yang berontak? Adakah yang ini itu? Enggak ada. Dan apa sih Rizik Syihab ini? Orang kau tinggal di Petamburan, perasaan orang Jawa Barat, kenapa kamu sibuk nian gitu loh? Seakan-akan kalian tuh kayak punya power, padahal sekarang kalian tuh nggak punya power gitu loh ya. Sekarang kalian itu kekuatan kalian tuh sudah nol gitu loh. Jadi nggak usah sok-sokan ya. Jangan kemudian memancing terus diprovokasi umat kalian. Sudah gak zaman lagi ya. Menggunakan dalil-dalil agama untuk politisasi sudah gak zaman lagi. Masyarakat Jawa Barat saya yakin sudah pada cerdas. Kalaupun ada ya di TikTok, di YouTube yang kemudian menjelek-jelekan Kang Deddy Mulyadi, silakan tengok rekam jejaknya. Hampir keseluruhan kemarin yang saya lihat itu ya, ternyata rekam jejaknya dia pendukung Abah. Tahu kan siapa Abah? Oke, kita lanjut. Silakan, saudara. Kenapa yang sudah ada uang dari bantuan umat kok diganti dari Al Ihsan ke Welas Asih? Kenapa? Karena dia nggak suka tuh kata Al Ihsan. Dianggap ini Arab ini. Ini bau Islam ini Arab. Kang Deddy itu perbuatan, jangankan orangnya, perbuatannya Kang Deddy itu sudah menunjukkan Islam banget, nggak kayak ente Rizik ya Pak Rizik, saya mohon maaf, nggak kayak ente itu ngaku umat Islam ya, ente itu ngaku imam besar umat Islam, di Arab nggak diakuin, dicuekin di sana, mengaku cucu Nabi di sana dicuekin, di Indonesia cuma bisa bikin onar, manfaatnya apa untuk masyarakat kalian? Nggak ada manfaatnya, hanya memperkaya diri pribadi. Dan ini pasti ada sesuatu. Ketika mereka ngomong ini itu pasti nanti di belakangnya ada sesuatu. Mohon maaf, Kang Deddy Mulyadi nggak bisa kamu setir kayak yang dulu. Yang dulu bisa batut sama kamu. Kalau Kang Deddy sekarang nggak bisa batut sama kamu, kan itu yang buat kamu risih. Kenapa mesti Al Ihsan? Padahal Ihsan itu sudah jadi bahasa Indonesia. Tolaklah, ini adalah permainan deislamisasi. Nah, nanti Islamophobia dan sebagainya. Sudah nggak zaman lagi ya. Kalau dulu mungkin YouTube belum begitu ramai, orang juga belum begitu berani untuk melawan kalian. Sekarang orang udah pada berani menyuarakan yang tidak benar. Dikit-dikit ini fobia, Islamophobia lah, takut sama Islam dan lain sebagainya, nggak ada. Kang Deddy Mulyadi itu justru nanti penjelasan di akhirnya, di videonya ada videonya Kang Deddy Mulyadi, nanti saya tampilkan ya di terakhirnya ini. Justru sangat benar-benar Welas Asih, Rahman Rohim banget itu. Lihat aja nanti ya, itu pas kata-kata Welas Asih menurut saya. Lagian ngapain sih? Yang penting rumah sakit itu kan pelayanannya tuh, ya tuh.
kalaupun diganti ya suka-suka dong. Kang Yedi Mulyadi punya hak. Kalau kamu pengen ganti ya kamu jadi gubernur. Cuma kamu kepilih apa enggak, RT aja kamu enggak kepilih. Permainan kelompok nativisasi, dan sekali lagi saya dengan berat hati menyatakan dan memenuhi harapan Bung Kameramen, kita sedang melakukan perang terhadap sebuah proses peristilahan dulu. Mereka itu selalu menyuarakan perang ya, tapi mereka nggak pernah perang. Mereka selalu mengatakan jihad fisabilillah dan lain sebagainya, membela Palestina. Mereka nggak ada yang berangkat sampai sekarang. Ada mereka nggak yang berangkat? Nggak ada. Mereka cuma omon-omon, cuma dobel semuanya itu. Waktu saya SD ada istilah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Terus sekarang kalau sekarang Ahad terus kemudian umumnya diganti Minggu, terus kemudian kenapa? Imanmu hilang gitu? Iman kalian lepas gitu? Kalau Ahad diganti dengan Minggu ya? Ya, Senin tuh dari kata Isnin juga dirubah Senin, kalian biasa saja kok. Santai gitu loh. Gak usah sok-sokan agamis, tapi agamamu mesti busuk sebenarnya tuh. Kelakuanmu tuh sebenarnya busuk ya. Percayalah nanti satu persatu orang-orang ini akan kebongkar kebusukannya. Percaya aja. Mereka menggunakan istilah-istilah agama, menggunakan agama sebagai politisasi ya. Tengok aja nanti pasti akan busuk, kebusukan mereka akan kebongkar satu persatu. Tengok aja lah. Entah siapa yang main-main tahu masuk itu. Ihsan itu adalah sebuah kearifan lokal yang telah menyatu dalam masyarakat Tatar Sunda. Jadi menurut saya perubahan nama ini merupakan bentuk perang melawan Allah. Karena ihsan perang melawan Allah, di mana letak perang melawan Allahnya? Kalian tuh yang perang melawan Allah, kalian itu yang menggunakan kata-kata Allah, kalian menggunakan lafaz Allah, kalian menggunakan asma Allah untuk sumpah-sumpah palsu kalian. Iman, ya takwa, dia merupakan terminologi yang sangat sakral. Jadi sekali lagi kepada DPRD, kepada seluruh ulama, pimpinan pondok pesantren dan masyarakat Tatar Sunda, ulas asih jelas keren. Al Ihsan keren plus. Plus apanya? Kayak ku abdi kita bikinkan Al Ihsan plus kalau plus ya nggak mungkin dong tersangkut sesuatu gitu loh, ya kan? Kalau plus ya semuanya itu plus minus lah ya. Nggak usah kemudian merasa sempurna. Kalau udah pakai nama Islam memangnya kenapa? Pelayanannya lebih bagus? Enggak juga. Ridwan Kamil membuat Masjid Al-Jabar, dibikin besar Al-Jabar namanya. Apakah di situ kemudian lebih bagus? Masjidnya lebih bagus, iya. Tapi kegiatan di dalamnya apa lebih bagus? No. Sholatnya orang-orang lebih kusuk gitu. Kalau namanya pakai nama Islam ya, gitu. Alah, wis gak jamane le. prasastinya. Jadi nanti prasasti perubahan dari rumah. Ini kita dengarkan penjelasan lengkapnya. KDM beserta salah satu yang dulu apa ya istilahnya itu pelopor berdirinya Yayasan Al-Ihsan beserta apa ini ya rumah sakitnya. Oke, kita dengarkan sama-sama teman-teman biar nggak salah paham. Rumah sakit Al-Ihsan namanya menjadi Rumah Sakit Walas Asih. Rumah sakit Al-Ihsan walaupun berujung di pengadilan, kemudian rumah sakitnya menjadi sitaan pengadilan dan diserahkan kepada Pemprov Jabar karena sumber uangnya dari Pemprov Jabar, tetap nama-nama perintisnya itu dimasukkan karena dia sudah berbuat baik. Walaupun langkahnya salah gitu loh. Tapi niatnya baik dan tidak akan ada rumah sakit ini kalau tidak ada orang-orang ini yang harus menembus dengan penjara. Persis. Terus Berdoi akan kata. gitu. Nah, tinggal sekarang sebagai gubernur yang menjabat sekarang saya merubah nama sama bapak yang menjadi penerus yayasan. Kumaha. Nah, sekarang mah make jeung aya papeletukan di luar segala macam. Tapi anu protesnya di Jakarta. Aya Yang protes yang di Jakarta. Kalau di Jawa Barat mah rata-rata masyarakat juga seneng ikut aja kan gitu. Kenapa yang protes para elit-elit? Kenapa yang protes kayak Rizik? Siapa apa gunanya, manfaatnya gak ada. Anfaidah orang itu di Indonesia ya. Kamu teh bener terus terang we. Setuju. Agama di awal oge terusan karena kepercayaan. Percaya pisan iya rumah sakit hari ini akan lebih baik dari rumah sakit hari ini lebih baik dari kemarin. Hari esok insya Allah lebih cerah dari sekarang. Percaya akan teh. Percaya. Percaya pisan. Janten Walas Asih teh sawios tidak apa-apa. Dapat Rahman Rahim. Oh gitu. Dah Rahman Rahim aja di nu kaligrafina.
Itu Rahman Rahim, bahkan di logonya Al Ihsan yang dulu rumah sakit Al Ihsan itu ya, itu juga ada kata Rahman Rahim, berarti kan welas asih, bukan kata-kata Al Ihsan. Rahman Rahim, kita simak. Bahkan upami orang muka tafsir Quran Sunnah, Iya. pasti di Bismillahirrahmanirrahim kami tarate kalawan menyebat asmana Allah anu maha welas tur maha asih. Iya, Eta pasti. Iya. Jadi di lambangnya itu kan satu, nanti saya lihatin lambangnya. Lambangnya itu pertama begini nih, nanti saya lihatin. Itu lambang dari rahim, rahim perempuan, penuh dengan keikhlasan. Lebih dalam. Ya, terus kemudian di atas, di luhurna ayat kaligrafi, dalam bentuk kaligrafi dibuat indah. Rahman, Rahim, gitu. Tuh, Pak Rizik tuh suruh lihat itu, bisa baca Rahman Rahim kaligrafi enggak Pak Rizik tuh, jangan-jangan nanti nggak bisa baca pula kaligrafi gitu loh ya. Udahlah, kalian jangan bikin ribut aja, lagian tempat kalian tuh di mana sih? Makanya saya itu berharap lah pemerintah segera memulangkan orang-orang pembuat onar itu, kalau nggak dikurangkeng nih boti model Petrus kayak zaman biyen mana itu kan bikin onar di negeri ini itu sudah benar-benar meresahkan, itu nggak ada manfaatnya sudah itu. Iya, kayak abdi tinggalikeun. Salah gitu Sok. Atos di etang. dan agama percaya duka teh cek akang ge da. Nah iya macam teh. Betul di pengkareuna. Jadi lama ieu mah siga vlog limus teh ya. Diarungkeun kemarin ge jadi insyaallah bakal ngarobah lebih halus. Apa sareng mama Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi nggak ada masalah ya, rakyat Jawa Barat nggak ada masalah ya. Bahkan yang dulu ikut mendirikan yayasan, kemudian ketua yayasan yang kedua pun nggak ada masalah ya. Jadi yang masalah cuma Rizik ya, masalah dengan otaknya itu memang bermasalah dia itu, hatinya apalagi lebih bermasalah. Orang tuh kalau menjaga mulutnya aja nggak bisa, pasti hati dan pikirannya lebih buruk lagi, gitu aja lah. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.